Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jejak Islam, saat ini saya berada di Kabupaten Teluk Bintuni. Dan penduduk yang mendiami Kabupaten Teluk Bintuni adalah 7 suku asli Kabupaten Teluk Bintuni. Dan Kabupaten Bintuni ini mempunyai landasan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu 3 pilar, yaitu adalah pemerintah, agama, dan adat yang saling bersinergi. Seperti apa toleransi kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni? Ikuti terus hanya di Jejak Islam. Papua Barat adalah provinsi yang cukup baik dalam hal toleransi beragama. Masyarakat penduduk Muslim maupun non-Muslim hidup berdampingan dan bertetangga, hidup rukun. Tak terkecuali di Kabupaten Teluk Bintuni, yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Meskipun Papua dikenal dengan penduduk yang beragama non-Muslim, namun ternyata sejarah membuktikan bahwa Kabupaten Teluk Bintuni juga menjadi jalur masuknya penyebaran Muslim di Papua. Kita di Papua ini dikaruniai dengan sebuah kedamaian luar biasa. Dengan kultur budaya dan kehidupan mulai dari budaya, agama ini luar biasa. Akhirnya ya satu contoh, Islam ini dia mulai berkembang. Ya, kembali ke Papua, kemudian dia berkembang di Papua dan terkhusus di Kabupaten Teluk Bintuni. Jadi satu kesyukuran bahwa Islam berkembang ini karena Papua ini bumi damai, negeri yang damai. Ya, kita hidup berdampingan dan kemudian Islam kalau tidak ada kedamaian itu, maka saya rasa pasti sana sini ada ya gesekan dan lain sebagainya, dan itu menghambat perkembangan terutama dari agama Islam ini. Nah, itu pertama, kesyukuran kita bahwa kedamaian itu dan kerukunan ini tetap terjaga. Ya, mudah-mudahan dan kita berharap di Papua, terkhusus di Bintuni ini, kerukunan umat beragama ini senantiasa terjaga. Ya, orang melakukan aktivitas agama itu sesuai dengan keyakinan masing-masing, termasuk kami yang ya, umat Islam. Mereka melakukan aktivitas dan lain selama sepanjang ini tidak ada hambatan, tidak ada larangan sana sini. Alhamdulillah, ini satu karunia yang kita syukur pada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan nikmat itu Islam mulai berkembang dan kehadiran Islam di Kabupaten Bintuni ini cukup luar biasa. Ya, salah satu bentuk perkembangan Islam di Kabupaten Teluk Bintuni ini ketika kita lihat ini hal yang perlu kita syukuri, karena ada satu faham yang berkembang di kami khususnya di daerah Teluk ini yang terdiri dari 7 suku. Ya, orang Bintuni ini kan ada 7 suku ini. Kemudian tambah dengan saudara-saudara kami Nusantara. Ya, kalau penduduk aslinya 7 suku, kemudian ditambah dengan suku Nusantara yang datang, kita menganut satu faham, itu agama keluarga. Ini menjadi satu dukungan yang membuat agama Islam ini berkembang di Bintuni. Ya, damai ya, dan lain sebagainya. Agama keluarga itu maksudnya kita ini dalam satu keluarga itu ya bisa bercampur hidupnya. Ada yang Muslim, ada yang saudara kami Nasrani. Satu marga itu bisa 2 agama di situ. Satu contoh, saya sendiri, saya marga Urbun. Itu keluarga saya besar itu ada di Layar Masa sana, Babo itu Katolik. Tapi bagi kami bahwa ini adalah sebuah keyakinan yang sudah merupakan keyakinan ya, urusan agama masing-masing. Tapi ketika urusan dunia kami bersama-sama. Nah, itu yang membuat perkembangan Islam khususnya di Kabupaten Bintuni ini mulai berkembang kemudian sampai sekarang, dan kita berharap ke depan pun tetap damai, aman, kita Islam ini tetap berkembang. Seperti itu, Mbak. Menurut salah satu tokoh masyarakat setempat, ajaran Islam di pulau terpencil di Kabupaten Teluk Bintuni ini dibawa oleh para ulama dari Kesultanan Tidore. Hal ini dibuktikan dengan adanya sebuah masjid tertua di Pulau Babo yang hingga kini masih berdiri kokoh.
Sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana kerukunan dan perkembangan agama Islam di Kabupaten Teluk Bintuni, saya akan mengajak Anda untuk melihat salah satu distrik yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni yang merupakan jalur perkembangan masuknya agama Islam di distrik Babo. Seperti apa untuk jalur perkembangan masuknya agama Islam di distrik Babo? Ikuti terus hanya di Jejak Islam. Pulau Babo yang memiliki masjid tertua yang berada di tengah permukiman warga. Ternyata sudah ada sejak penyebaran agama Islam di distrik Babo. Dan hingga saat ini, masjid itu masih berdiri kokoh. Walaupun masyarakat Pulau Babo yang mayoritas beragama Islam dan seiring dengan perkembangannya, pulau tersebut juga didiami oleh umat non-Muslim. Toleransi umat beragama di Pulau Babo yang tinggi membuat hubungan kekerabatan, tali persaudaraan antara masyarakat setempat yang Muslim dan non-Muslim selalu terjaga baik. Itu saudara-saudara kami yang beragama Nasrani terhadap kami yang beragama Islam, tempat makan saja, piring, tempat masak. Kalau kita makan papeda itu ada apa? Itu gata-gata ya. Itu dipisahkan, itu baru. Piringnya baru, kemudian tempat masak papedanya baru, apalagi. Semuanya itu baru, dia simpan. Dia tidak pakai. Dia simpan untuk siapa? Untuk keluarganya yang Islam ketika datang ke sana. Nah, jadi menurut saya ini bentuk toleransi yang cukup baik, cukup tinggi. Ya. Nah, saya pernah bilang bahwa toleransi yang ditujukan orang tua-tua kita ini itu jauh sebelum adanya trikondial, tiga kondisi ideal yang dicanangkan oleh mantan Menteri Agama Syafruddin Prawiranegara, yang kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Tapi jauh sebelum itu kakek-kakek kami, orang tua-tua kami sudah melakukan itu. Ya, salah satu di antaranya tempat makan. Kemudian kalau hari-hari besar, ya itu kita saling membantu. Ya, yang Islam dia kasih satu tempat. Kamu tinggal di sini karena kamu tidak minta maaf, karena kamu tidak makan babi, jadi kamu tempatnya di sini. Itu orang tua-tua kita sudah baik dan hidupnya bagus. Agama keluarga, disitulah muncul agama keluarga itu di situ. Gitu. Jadi pesan saya kepada saya dan generasi Islam yang ada di Babo khususnya dan di Teluk Bintuni, marilah kita menjadi orang Islam atau pemeluk Islam yang kita ajarkan itu atau yang kita sebarkan itu adalah Islam yang damai, Islam yang sejuk, ya, Islam yang nyaman, ya, Islam yang tidak radikal, Islam yang tidak anarkis. Tetapi itulah yang ditunjukkan orang tua-tua kita dulu, Islam yang ramah, Islam yang sejuk, Islam yang damai. Nah, inilah yang kita warisi sampai hari ini. Ya, ini yang kita warisi sampai hari ini. Kami menerjemahkan ayat rahmatan lil alamin itu menjadi rahmatan lil Papua, rahmatan lil Bintuni,
rahmatan lil Papua. Setelah kita melihat bagaimana Distrik Babo mempunyai peran penting dalam penyebaran agama Islam di Kabupaten Teluk Bintuni, maka saatnya saya akan kembali untuk melihat bagaimana pengaruh Distrik Babo bagi Kabupaten Teluk Bintuni. Masyarakat Teluk Bintuni mengenal sistem kepemimpinan sejak zaman nenek moyang mereka. Yang dikatakan masyarakat Bintuni adalah 7 kelompok subsuku besar yang mendiami Teluk Bintuni. Antara lain subsuku Wamesa, Sebyar, Kuri, Irarutu, Moskona, Sumuri, dan Souk, di mana mereka dari zaman dahulu hidup berdampingan walau berbeda keyakinan. Hal ini pun tergambar dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Teluk Bintuni, di mana pemimpin daerah tersebut memberikan support dan kontribusi bagi seluruh masyarakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jejak Islam, bagaimana pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menjalankan pemerintah yang Islami sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan saat ini saya berada di kantor Bupati Teluk Bintuni dan akan berbincang-bincang bersama Wakil Bupati Teluk Bintuni. Yuk ikuti terus hanya di Jejak Islam. Agama keluarga adalah suatu anggota keluarga yang memeluk agama berbeda-beda. Dalam satu keluarga yang memiliki agama Muslim, Kristen Protestan, Kristen Katolik, itulah yang membuat sehingga saling menghargai dan menghormati tetap terpelihara dengan baik. Kalau antar umat beragama di Kabupaten Teluk Bintuni, saya kira ini sudah berjalan. Ya kami belum ada, tapi orang tua kita sudah sejak itu sudah berjalan. Ya saya tidak tahu tahun berapa, tapi sejarahnya itu kalau Islam itu masuk dari Sultan Tidore lewat Fakfak terus masuk ke sini, akhirnya dari situ ada pembagian, ya ada pembagian. Jadi yang non Muslim mungkin di gunung, ya menyiarkan, ya kalau tidak salah dulu pertama itu yang biasanya yang kesini itu dari suku Kei kalau tidak salah, ya tersebar di. Jadi yang untuk Muslim di pesisir, mulai dari Kamundan sampai naik Taroy, masuk ke dalam Marandai, terus sampai di Kampung Baru, terus kembali lagi ke sini, terus masuk ke sini dan sampai di Babo. Jadi sudah dibagi. Jadi yang ini. Tapi setelah zaman perkembangan akhirnya sekarang seperti ini. Kalau untuk kerukunan umat beragama di sini, saya kira ini sudah berjalan. Kenapa dikatakan kerukunan umat beragama? Karena begini, ada marga di Bintun ini, ada marga. Jadi contohnya begini, ada marga Bau, ada Muslim, ada Kristen. Terus ada juga Pimbai, ada Muslim, ada juga Kristen. Terus di Hindu, jadi ada beberapa marga yang
ada kesamaan. Jadi umpamanya saya punya ada perempuan nikah dengan non muslim, ya silakan, itu yang memberikan jaminan untuk kehidupan itu ada di lakimu, seperti itu. Sehingga itu yang menjadi satu ikatan silaturahmi yang membuat kita menjadi kerukunan umat beragama. Meskipun memiliki perbedaan agama antara muslim dan non-muslim, tetapi penduduk di Teluk Bintuni saling hidup rukun dalam bertoleransi. Berbeda agama, tetapi tetap satu menjaga kerukunan antar umat beragama, dan itu menjadi pesan leluhur mereka untuk menjaga toleransi. Perbedaan dan keragaman ras, agama, budaya, suku, bahasa, dan warna kulit adalah fitrah umat manusia. Sebagai ajaran moderat, umatan wasata, Islam memegang erat nilai toleransi dan menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi itu yang menjadi dasar. Apalagi sudah ada dengan lembaga-lembaga sudah ada, dan kita sebagai pemerintah harus memberikan motivasi, dorongan, mengayomi, merangkul semua. Jadi berbagai agama di sini. Sekarang kan sudah ada berapa itu? Ada Hindu, ada Buddha, sudah masuk. Ya kita sudah bantu. Jadi pemerintah daerah sudah mensupport sejak Pak Bupati dan saya periode pertama kita sudah komitmen untuk membantu bantuan keagamaan ini cukup besar, sehingga apa yang menjadi harapan kita ya itu kan sesuai dengan visi misi Pak Bupati dan saya. SDM dulu, SDM itu yang kita lakukan, sehingga sumber daya manusia ini dengan memberikan bantuan seperti itu, sehingga dia betul-betul meyakinkan bahwa tidak ada bilang agama ini yang lebih kuat, agama ini tidak, seperti itu. Hubungan di Bintuni ini dikategorikan sebagai 3 pilar. 3 pilar itu agama, pemerintah, dan adat itu sendiri. Kenapa itu 3 pilar ini bisa terjadi? Karena memang kebiasaan-kebiasaan adat selama ini itu awalnya dari kita biasa kalau ada perkawinan itu baku bantu. Dari sini baku bantu ke sini untuk lunasi mas kawin dari saudara yang lain. Akhirnya kebiasaan ikatan keluarga itu sudah sangat erat, sehingga agama ini mulai datang ke Bintuni ini, itu kebiasaan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi agama, adat, dan pemerintah itu sudah sinergi. Kami di Bintuni ini ada 7 suku, yaitu suku saya sendiri, suku Irarutu, suku Kurik, suku Wamesa, suku Sebiar, Sumuri, Sop, dan Moskona. Jadi kami 7 suku ini, tetapi saya sebagai ketua lembaga 7 suku, itu saya merasa hal yang luar biasa. Karena kita punya kebiasaan tadi, kebiasaan yang saling membantu itu, akhirnya kami bisa rangkul 7 suku ini secara baik. Dan kami sama-sama lihat daerah ini bekerja sama dengan pemerintah,
sehingga daerah ini sampai sudah berjalan 20 tahun ini aman sampai hari ini. Keragaman atribut manusia itu tergambar dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dalam Islam, toleransi dikenal dengan istilah tasamuh atau tenggang rasa. Pengertiannya adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Kabupaten Teluk Bintuni mengajarkan kita bagaimana toleransi umat beragama yang sangat baik yang dilandaskan dengan 3 pilar, yaitu pemerintah, agama, dan adat. Dari Monumen Tugu 3 Pilar, Kabupaten Teluk Bintuni, saya Esti Ika. Sampai jumpa di Jejak Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.